Ruang Seni Rupa ini adalah salah satu bagian dari program Seniman Pasca Terampil di Padepokan Seni Bagong Sudiarjo yang memberi kesempatan pada para pesertanya untuk mengolah gagasan lalu menyampaikan ulang dalam bentuk-bentuk tentu saja seni rupa karena ruangnya seni rupa ya. Sesuai dengan semangat pendiri tempat ini yaitu Bapak Bagong, dengan satu kalimat yang sangat menyentuh dan juga menarik, mengabdi pada masyarakat melalui kesenian. Pemilihan tema dan juga ruang-ruang ini juga berangkat dari sana. Untuk kali ini salah satu cara untuk mengabdi pada masyarakat, pertama kita harus, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menghargai kekayaan, kasanah, cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Untuk kali ini teman-teman SPT berangkat dari naskah Aji Soko. Mereka menggunakan naskah itu untuk membaca realita yang ada sekarang, memberi konteks dengan mengambil unsur-unsur yang ada di sana. Ada satu tema yang menarik perhatian mereka dari cerita Aji Saka tersebut yang sesuai dengan zaman sekarang, yaitu tentang semakin minimnya ruang-ruang untuk melakukan kontemplasi karena abad informasi ini segalanya berlangsung dengan cepat. Kita akan mengunyah dan kita mengonsumsi teks-teks tanpa punya kesempatan untuk memberi jarak tertentu atau bahkan memeriksa kebenarannya. Itu aja. Iya toh? Iya. Terima kasih, selamat menikmati. Ya. Terima kasih Mas Teguh. Pada malam hari ini senang sekali kita ada bergabung dengan kita teman-teman yang sangat istimewa dari para peserta belajar bersama Maestro Djaduk Ferianto, tepuk tangannya dong, yang ada di sana. Tentu saja esensinya menyamai teman-teman seniman pasca terampil yang ada di Padepokan ini juga. Dengan mereka datang dari luar, terus kemudian berkumpul, berkolaborasi bersama. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan sedikit dari mereka untuk bisa hadir ke tengah-tengah kita dalam pertunjukan. Dan karena itu kami panggilkan para teman-teman belajar Maestro Djaduk Ferianto untuk bisa ke depan dan mempersembahkan. Silakan. Sabang sampai Merauke berjajah pulang-pulang. Apungnya pun ada di situ. Itulah Indonesia.
Sebenarnya saya sebenarnya tidak mengajar, tetapi saya mendampingi anak-anak ini untuk belajar kembali tentang keindonesiaan lewat bunyi-bunyian. Dan yang paling penting bagaimana anak-anak ini mendapatkan kesempatan atau mungkin dalam bahasa yang lebih tepat adalah pembangunan karakter ya. Karena siapa lagi kalau bukan anak muda yang akan menempati posisi penting di kemudian hari. Malam hari ini kebetulan juga teman-teman dari SPT, dari program Padepokan sedang berkarya tentang dunia komunikasi dengan tema yang sangat luar biasa, membangun suatu toleransi dengan perspektif, dengan kreativitasnya, dengan segala hal belumnya suka dukanya. Nah, inilah seniman-seniman yang akan menempati posisi penting di kemudian hari. Jadi tidak hanya sekedar pamer teknik, tetapi juga pengembangan wacana, dan kita diajak berinteraksi di dalam dunia fantasi atau mungkin imaji-imaji yang dibangun. Dan karya ini menjadi salah satu medium untuk sedang berkomunikasi dengan persoalan dunia komunikasi, dunia toleransi yang sekarang mulai agak renggang dengan situasi politik Indonesia mutakhir. Mudah-mudahan inilah obat mujarab untuk kita membangun Indonesia ke depan. Waktu itu kan pemilihan temanya adalah informasi, kemudian saya menarik ke skop yang lebih kecil, lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu adalah kemudian saat ini informasi menjadi sebuah alat untuk saling berinteraksi gitu. Yang kemudian secara tidak sadar manusia sekarang menggunakan informasi untuk saling bersaing, untuk saling berkompetisi, untuk saling menjatuhkan bahasa secara kasarnya. Sebenarnya saya ingin menggambarkan adanya sebuah arena pertarungan di kehidupan sosial. Paling terdekat adalah kemudian setiap relasi berjalin saling bertukar informasi. Yang pertama itu kan aku pilih pasir ya, karena pasir itu kan sebetulnya kalau dari dekat kita lihat itu adalah bentuk kecil-kecil, batu-batu kecil, sangat kecil begitu kan. Nah itu aku berusaha mewakili dengan pasir, yaitu bahwa jumlah populasi yang sebetulnya di Indonesia sendiri atau di dunia itu sendiri tidak bisa kita hitung secara pasti gitu loh. Dan itulah penggambaran di mana saling menumpuk populasi yang kemudian bertumpuk juga gitu loh, bagaimana informasi itu saling bertukar. Yang kemudian si kayunya itu, yang saya pilih tonggak kayu atau tongkat kayunya itu adalah sebagai satu rujukan, yaitu adalah kapital ekonomi dan kapital budaya. Jadi aku menganggap bahwa hari ini mimpi mengalami reduksi untuk dirinya sendiri. Yang dulu biasanya mimpi bisa dikaji untuk dijadikan ilmu pengetahuan seperti psikoanalisis yang juga mengkaji mimpi, atau ada takwil untuk di tradisi timur, katakanlah begitu. Tapi sekarang bahwa mimpi hanya menjadi bunga tidur. Jadi orang hanya menganggap angin lalu dan tidak ada yang perlu diperhatikan dari mimpi kecuali hanya menjadi ketakutan atau apapun yang lain itu. Aku memilih medium yang dekat dengan mimpi, yaitu aku mengambil bantal dan guling yang sangat dekat dengan aktivitas tidur, dan aku mencoba membelahnya. Jadi perumpamaan bagaimana kita memasuki laboratorium, tetapi itu adalah sebenarnya kamar kita sendiri yang tidak ada eksklusivitas siapa yang akan melakukan atau mimpi mana yang dikaji, karena semuanya boleh jadi ada makna-makna yang tersembunyi. Di karya saya ada dua yang saya belah mimpi, yaitu pertama mencoba melihat asal-muasal mimpi itu. Yang pertama adalah dari tubuh manusia sendiri, dan yang kedua adalah dari yang lain. Yang lain ini bisa Tuhan, bisa setan, atau
ilmu pengetahuan yang lebih besar yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Terus yang kedua adalah bagaimana kajian ini juga sebagai bentuk refleksi untuk saya sendiri, sehingga ada satu mimpi saya yang saya tafsirkan dengan mencari pengetahuan tentang simbol-simbol yang ada dalam mimpi saya, yang saya gambarkan lewat guling yang terpecah-pecah. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah air, yang kedua adalah batu, dan di tengah-tengahnya adalah sebuah miniatur kamar tidur. Yang di situ tafsir mimpi yang saya ambil adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berkembang jika kita masih menyembunyikan diri atau tidak terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain. Untuk 2 lainnya itu adalah bagaimana bentuk bantal dan guling yang lusuh, yaitu karena kenyataan hari ini mimpi tidak diperhatikan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Latar belakang karyaku tentang ruang komunikasi antara anak dan orang tua. Karya ini akhirnya terbentuk dari pemantik yang kita masing-masing dapat. Kelima kita dapat sih yang sama, yaitu cerita rakyat legenda Aji Saka. Sejujurnya legenda ini masih baru banget buat aku, tapi seperti mekanismenya kita diharuskan membaca si cerita itu sampai selesai, kemudian kita menemukan satu bagian yang menarik menurut kita dan kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Nah, sampai tiba pada karya saya yang berjudul Ruang Komunikasi, saya akhirnya menemukan satu bagian yang menarik dari cerita Aji Saka ini, yaitu ada satu tokoh namanya Dewata Cengkar. Dewata Cengkar ini adalah anak dari Prabu Sindula. Nah, dia kesukaannya makan daging manusia. Dalam cerita itu dijelaskan bahwa sang ayah Prabu Sindula ini menasihati sang anak untuk berhenti melakukan apa yang dia sukai, berhenti makan daging manusia. Tapi si anaknya tidak mau. Dia bahkan diancam oleh ayahnya untuk akan dibunuh. Tapi dia akhirnya karena ketamakannya dia lari ke hutan. Nah, aku tertarik pada bagaimana masalah yang ada antara Prabu Sindula dan anaknya Dewata Cengkar. Ayahnya terus menasihati tapi lupa menanyakan apa akar di balik kenapa anaknya suka makan daging manusia itu. Nah, jika dikembalikan ke pribadi saya punya masalah juga dengan ayah saya. Nah, masalahnya dalam ruang komunikasi, tidak adanya komunikasi yang terbuka. Ayah saya terus menasihati, tapi dari pihak saya sebagai anak, saya menuntut lebih. Loh Pak, harusnya bisa lebih tahu dong akar masalahnya kenapa terus menasihati kayak gitu. Jadi akhirnya terbentuklah karya aku yang judulnya Ruang Komunikasi itu. Aku menemukan satu bentuk yang akhirnya mewakili masalah yang ingin aku sampaikan, yaitu aku membuat satu kotak dari 10 kotak dengan ukuran yang berbeda-beda dari kardus, dan di atas kotak itu ada balon kata dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi balon kata itu mewakili ekspresi atau percakapan-percakapan dari si anak. Jadi aku kebetulan lihat dari sudut pandang anak. Nah, di balon kata itu aku isikan penggalan-penggalan percakapan yang pernah aku utarakan kepada orang tuaku. Jadi sebelum sampai ke situ, ruang komunikasi ini ternyata aku menemukan titik terangnya. Jadi ada aku sendiri dan beberapa teman-temanku yang aku dapat dari observasiku, kita akhirnya berani untuk menyelesaikan masalah yang tadi aku sebutkan, tidak adanya keterbukaan dalam komunikasi. Bagaimana caranya? Nah, kami berinisiatif sendiri untuk menciptakan ruang komunikasi melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kami. Contohnya dalam saya sendiri, saat saya menuju ujian sarjana, saat saya akan ujian sarjana, saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, peristiwa menuju ujian sarjana itu akhirnya aku pakai untuk meng-create satu momen atau ruang komunikasi yang sengaja dengan orang tua saya. Nah, di situ akhirnya terciptalah percakapan-percakapan yang sudah aku wakilkan dalam balon kata itu. Jadi di setiap balon kata itu ada percakapan-percakapan, misalnya kayak happy birthday ma, kemudian yang paling intim, aku nggak suka lihat mama menangis karena papa. Nah, percakapan-percakapan itu akhirnya tercipta di ruang-ruang itu. Sama kayak selamat
Latar belakang karyaku itu berasal dari anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga berantakan yang mengalami kekerasan juga. Jadi lebih mengambil pengalaman-pengalaman masa lalunya yang pahit. Setiap orang kan punya masa lalu yang tidak baik pastinya ya. Cuman takarannya beda-beda tiap orang. Nah, yang mau saya tekankan di sini lebih kepada yang traumanya itu berpengaruh kepada ketika dia beranjak dewasa. Nah, kekurangannya itu adalah dia mempunyai kelebihan akan traumanya masa lalu. Nah, jadi trauma masa lalu itu diambil lalu diolah ke dalam karya. Dalam karya itu saya membuat 2 warna, hitam dan putih. Itu seperti kehidupan, 2 hal yang nggak bisa terpisahkan antara kejahatan dan kebaikan. Mereka nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ada kebaikan maka ada kejahatan maka ada kebaikan. Backgroundnya dalam karya itu saya buat berwarna hitam dan putih. Namun bagaimanapun mereka itu saling terhubung, tidak bisa terpisah. Di situ saya buat jam yang maju seperti biasanya, cuman angkanya terbalik. Itu mengisyaratkan seperti kita ini hidup membawa kisah yang lalu kepada kehidupan saat ini. Nah, cuman bagaimana kita bisa mengolah kejadian masa lalu itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita saat ini. Dan di situ ada juga bingkai-bingkai untuk masyarakat agar lebih cepat mengerti akan ini jamnya masa lalu aja, tapi lebih ke masa lalu apa nih. Lewat gambar-gambar itu mereka akan mudah langsung ingat, ini gue pernah kayak gini, berarti gue harus ini, kayak gitu. Ini berangkat dari cerita Aji Saka. Setelah ada pemberedelan dengan teman-teman, diskusi, di situ kami sepakat untuk mengangkat bagian mengelola informasi, dan saya sendiri mengangkat bagian peran sugesti di dalam cerita itu, di mana ketika si Aji Saka disugesti oleh Ijajil, yaitu yang pernah jadi gurunya, bahwa dia akan menjadi seorang raja di Medang. Dan Aji Saka pun dalam pengembaraannya dia selalu punya keberhasilan atau wibawa lah ketika di tempat-tempat manapun, tapi dia tetap fokus untuk dia menjadi raja itu di daerah Medang. Sugesti itulah yang saya ambil untuk saya olah menjadi karya saya. Karya ini berbentuk seperti sebuah cermin full body, tapi pecah-pecah. Di situ saya ingin menggambarkan ketika kita melihat suatu pengalaman atau mekanisme sugesti itu bisa terjadi, entah itu sugesti dari luar atau sugesti dari diri kita. Biasanya kita akan mengingat hal-hal yang lebih mudah dikenang, yaitu ketika kita dalam keadaan genting, bermasalah atau sangat senang sekali. Dan ada di situ sebuah kaleng kerupuk, saya membuat kaleng kerupuk, tapi tampak depan kaleng kerupuk itu ada cermin yang utuh untuk wajah si apresiator ketika berada di depan karya saya. Kaleng kerupuk itu ingin saya tampilkan sebagai bentuk kaleng kerupuk adalah sesuatu yang bisa menyimpan. Gunanya untuk menyimpan, menjaga, merawat kerupuk agar tidak masuk angin atau melempem istilahnya. Dan ada 2 hal proses ketika kaleng kerupuk itu dibuka. Pertama, untuk mengeluarkan kerupuk. Kedua, untuk memasukkan kerupuk.
Seperti ketika pikiran kita terkadang kita buka untuk kita keluarkan, kita curhatkan istilahnya, atau kita ungkapkan ke orang lain. Ada kalanya kita juga menerima masukan dari orang lain, entah berupa nasihat atau dorongan atau suatu semangat atau beberapa hal yang berkaitan dengan sugesti juga. Tapi ada saatnya juga kaleng itu ditutup. Ada saatnya juga pikiran kita juga harus kita kontrol. Kita punya prinsip sendiri, tidak usah melulu harus terpengaruh oleh orang lain, dan tidak selalu harus menerima atau meminta pendapat dan nasihat terhadap orang lain ketika kita dihadapkan dalam suatu posisi, karena kita juga punya perisai pikiran juga untuk kita memikirkan dulu apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi, apakah pikiran kita itu bisa mengolah sendiri atau tidak. Kita juga berhak memberi kesempatan pada diri kita sendiri. Dan di situ ada, saya tampilkan sebuah kaos yang terbalik di bawah kaleng kerupuk itu untuk menunjukkan, saya teringat pada jok-jok lama ya dari orang-orang tua seperti gini. Kalau kamu bingung, coba kaosnya dibalik. Saya agak bingung awalnya, tapi setelah saya pikirkan ternyata dalam candaan itu ada sesuatu yang terselip, yaitu ketika kita bingung atau dihadapkan dalam suatu posisi yang anggap saja ada suatu permasalahan, coba kita membalik kaos kita, berarti kita melihat apa permasalahan itu dari dalam diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita, jangan selalu menyalahkan siapa yang mengakibatkan permasalahan itu terhadap kita, jangan selalu menyalahkan karena apa masalah ini di luar kita, tapi coba kita introspeksi, kita lihat dari dalam diri kita itu seperti apa. Itulah simbol kaos terbalik yang saya maksud di situ.